Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu para dosen semua, hari ini kita akan bahas mengenai cara enroll mata kuliah oleh dosen dan bagaimana proses enroll dan unenroll oleh mahasiswa pada LMS pada Dikti. Untuk dapat barokahnya, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih proses enroll atau unenroll? Enroll di sini maksudnya adalah bagaimana supaya suatu mata kuliah itu disiapkan oleh dosen, kemudian dapat diikuti oleh mahasiswanya. Nah, ini adalah proses enroll. Sedangkan unenroll adalah lepaskan hak mengikuti mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen, ya. Nah, jadi proses enroll itu mengikuti mata kuliahnya, unenroll itu melepaskan hak atau tidak mengikuti mata kuliah yang diampu oleh dosennya. Nah, ini yang disediakan oleh Spada Dikti sampai hari ini tanggal 7 Agustus jam 6.37. Proses unenroll di dosen itu belum ada ya. Mungkin nanti ditambahkan oleh tim Spada Dikti ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentu pertama kali kita harus mengunjungi URL-nya spadadikti.id dan kemudian login sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Sekali lagi, mahasiswa tidak bisa mengenroll mata kuliah atau memberikan tokennya. Justru dia nanti akan menerima token dari dosen, tapi dia bisa enroll mengikuti mata kuliahnya dan dia bisa mengunenroll atau melepaskan atau tidak mengikuti mata kuliahnya. Oke, kita langsung ke browser, silakan dibuka Spada Diktinya. Baik, pada bagian pertama ini adalah proses pemberian token untuk mengenroll mata kuliah. Contoh di sini saya ada dua mata kuliah di Spada Dikti, yaitu dasar pemrograman web dan keamanan sistem. Di sini saya mau membuat contohnya adalah bagaimana memberikan token dan mengenroll mata kuliah dasar pemrograman web. Oke, saya klik view course. Jadi tentu saja setelah login ya Bapak Ibu ya. Klik di My Course, kemudian pilih View Course. Nah, pada dosen ini ada fasilitas Edit Mode, jadi diubah dulu menjadi Edit Mode. Kemudian di sini ada Course Token ya, Course Token, tinggal diklik Course Tokennya. Nah, kemudian tentukan waktu proses enrollnya, proses mengikuti pendaftaran mata kuliahnya, yaitu dari misalnya tanggal 7 Agustus jam 6.43 sampai dengan 31 Agustus jam 6.43. Nah, kalau sudah tinggal generate token, sehingga nanti token yang diberikan kepada mahasiswa berlaku dari tanggal waktu yang sudah ditentukan tadi. Oke, kita generate tokennya. Nah, kita dapat tokennya ini, maka token inilah nanti yang didistribusikan kepada mahasiswa, baik melalui SMS, WA, ataupun media Telegram atau sosial yang lainnya, sehingga mahasiswa bisa masuk ke mata kuliah yang saya ampu ini, dasar pemrograman web, mulai dari tanggal sekarang tadi yang ditentukan sampai ini batas waktunya 31 Agustus jam 6.43 contohnya ya. Baik, ini kita copy, nanti kita cobakan di mahasiswa ya. Nah, sekarang kita lihat di mahasiswanya. Oke, sekarang kita sudah login sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum login, silakan ikutin bagaimana proses login di pembelajaran sebelum ini. Silakan lihat di video yang saya rekomendasikan di pojok kanan atas. Bagaimana juga cara mendaftarnya, juga sama ya. Nah, sekarang setelah login sebagai mahasiswa, apa yang kita lakukan? Pilih di homepage. Pada homepage di sini ada browse course ya. Browse course, kemudian ketik mata kuliah yang akan diampu, misalnya dasar pemrograman web ya. Nah, nanti akan ada gambarnya ini ya. Nah, contoh ini si mahasiswa bernama Yoga Sambogo ini akan mengikuti mata kuliah ini, maka diklik mata kuliahnya. Kemudian pilih kelasnya. Nah, masukin token yang diberikan oleh dosennya. Jadi sekali lagi
mata kuliah yang akan yang diikuti oleh oleh mahasiswa, itu minta tokennya dari dosen pengampunya ya. Jadi dikontak dulu dosen pengampunya. Ini bisa dikontak, kalau saya bisa dikontak di nomor WA ini ya. Silakan dikontak di situ. Nanti minta tokennya apa ya. Oke. Nah, saya contoh masukin tokennya. Nah, kemudian enroll this course, ikuti mata kuliah ini ya. Enroll kursus mata ini atau ikuti mata kuliah ini, kita klik. Maka mahasiswa yang bernama Yoga sudah mengikuti mata kuliahnya, dan itu bisa dilihat di menu My Course-nya. Di sini dia nanti akan terlihat mengikuti 2 mata kuliah. Nah, misalnya si Yoga salah, oh ternyata saya bukan mengikuti dasar pemrograman web, maka dia akan keluar dari dasar pemrograman web atau keluar dari keamanan sistem. Maka dia klik, contohnya di sini di keamanan sistem ya, kita klik di keamanan sistem. Nah, kemudian apa yang dia lakukan, dan ini juga perlu diperhatikan oleh para teman-teman mahasiswa sekalian, jangan mencet tombol ini leave from this course. Itu artinya ya bukan keluar dari halaman website ini, tetapi ini justru dia tidak mengikuti mata kuliah ini ya. Jadi kalau tidak mengikuti mata kuliah ini lagi, artinya tidak mengikuti nian ya, tidak ikut serta dalam program kuliah keamanan sistem ini di Sipada Dikti, ya pencet ini ya. Bukan artinya menutup mata kuliah ini ya, menutup halaman ini. Menutup halaman ini di sini, di klik di tombol gerigi ini, pilih sign out ya, itu keluar dari halaman Sipada Dikti. Tapi bukan ini, bukan leave from this course ya. Jadi sekali lagi, tombol leave from this course ini bahaya ini, kalau Anda pencet nanti malah keluar dari mata kuliahnya ya. Oke, ini saya contohkan. Yoga akan tidak mengikuti ini, dia tetap mengikuti ke dasar pemrograman web, maka dia klik leave from this course. Nah, tapi jangan khawatir, ketika ada ini jangan dijawab yes ya, karena ini ada pertanyaannya, yakin nih mau keluar dari mata kuliah ini. Ketika kita jawab yes, maka benar-benar keluar. Tapi kalau misalnya ini salah pencet, tinggal diklik cancel ya, cancel nggak jadi. Oke, ini kita jadikan contoh, kita jawab yes. Maka Yoga pada mata kuliah My Course-nya tidak ada lagi dia mengikuti dasar pemrograman web. Pak, salah pencet ya. Bu, salah pencet, gimana ya? Silakan kontak lagi dosennya, minta tokennya kalau salah pencet ya. Contohnya, nah salah pencet, kemudian dia mau masuk lagi ke mata kuliah keamanan sistem, kita balik ke handphone, ke homepage, ketik keamanan sistem ya, dan jaringan ya. Keamanan sistem dan jaringan. Oke, dipilih. Kemudian pilih kelasnya, masukin tokennya, enroll. Iya, dia masuk lagi ke sini ya. Oke. Demikian contoh enroll dan unenroll. Jadi sekali lagi bagi mahasiswa jangan pencet tombol ini. Kalau kepencet dijawab aja cancel, karena kalau dipencet yes akan keluar dari mata kuliahnya dan tidak dapat mengikuti lagi sampai nanti mendapat token baru atau token yang diberikan oleh dosen pengampunya. Oke. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.